Ya, halo semua. Kembali lagi di channel pembelajaran kita. Dan hari ini kita akan membahas mengenai matriks. Jadi, apa itu matriks? Matriks itu adalah himpunan data berupa angka yang didedatkan membentuk baris dan kolom. Suatu matriks memiliki ordo M kali N, di mana M itu adalah jumlah barisnya dan N itu adalah jumlah kolom dari matriks yang bersangkutan. Jadi kalau kita punya matriks A, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka kita bisa mengatakan bahwa ordo dari A adalah 2 baris kali 3 kolom. 2 baris mendatar dan 3 kolom vertikal. Lalu ada juga istilah transpose yang dilambangkan dengan seperti pangkat dan huruf T. Jadi kalau misalkan A transpose matriks yang A itu, kita merubah yang baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Jadi untuk yang A transpose itu jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa kalian lihat di sini, yang tadinya ordonya 2 kali 3, hasilnya juga ordonya terbalik menjadi 3 kali 2. Lalu ada yang dinamakan kesamaan matriks. Apa itu kesamaan matriks? Jadi kesamaan matriks adalah untuk dua matriks. Misalkan saja kita punya matriks A dan matriks B. Kita bisa mengatakan bahwa matriks A sama dengan matriks B kalau ordo matriks A sama dengan B. Lalu yang kedua, semua elemen matriks A itu sama dengan matriks B. Jadi misalkan saja kalau kita punya A sama dengan B, A-nya adalah A, 7, C, 2, B, 5, lalu ini sama dengan 4, E, 1, D, 3, 5. Maka kita bisa mengatakan bahwa A sama dengan 4, lalu B sama dengan 3, C sama dengan 1, lalu D sama dengan 2, dan akhirnya E sama dengan 7. Ini untuk jadi itu untuk pengertian matriks, transpose matriks, dan kesamaan matriks. Berikutnya kita akan melihat operasi-operasi apa saja yang kita bisa lakukan pada suatu matriks. Baiklah, kita sekarang akan masuk ke operasi pada matriks. Kita bisa melakukan berbagai operasi pada matriks, tapi kita akan mulai dari yang mudah dahulu, yaitu perkalian skalar serta jumlah dan selisih matriks. Sudah ada contohnya di depan, itu ada matriks A 8642 dan matriks B 1412. Yang pertama kita diminta menghitung 3A. Jadi itu adalah perkalian skalar atau kalian angka ke dalam matriks. Maka kita tinggal 3A berarti 3 dikalikan ke dalam dari 8642, atau hasilnya adalah 24, 18, 12, dan 6. Lanjut ke yang B, A plus B 8642 ditambah 1412. Untuk menjumlahkan matriks, kita hanya perlu menjumlahkan masing-masing elemennya di posisi yang sama. Jadi ini 8 ketemu dengan 1, maka hasilnya 9, 6 dengan 4, 10, 4 dengan 1, 5, 2 tambah 2, 4. Lalu kalau 2A min B, berarti kita kalikan 2 dulu ke dalam A. Berarti kalau kita langsung kalikan saja 16, 12, 8, 4. Lalu dikurang dengan 1, 4, 1, 2.
Kalau kalian lihat di sini, ini sama saja seperti di atas, hanya sekarang dikurang. Berarti kita selisihkan sesuai dengan posisinya masing-masing. 16 kurang 1, 15. 12 kurang 4, 8. 8 kurang 1, 7. 4 kurang 2, 2. Ini yang mudahnya. Selanjutnya kita akan melihat kalau perkalian matriks seperti apa. Nah, kita masuk ke operasi yang lebih rumit, yaitu perkalian matriks. Apa syarat perkalian matriks bisa dilakukan? Kalau kalian lihat pada soal yang baru saja kita pelajari, penjumlahan dan pengurangan matriks itu hanya mensyaratkan ordenya sama. Jadi kalau tadi kita menjumlah dan mengurangkan matriks yang ordenya 2 kali 2. Kalau orde 2 kali 2 dikurangkan dengan yang 3 kali 1 misalkan, operasinya tidak bisa dijalankan. Sedangkan kalau perkalian matriks, jadi misalkan kita punya untuk suatu matriks A yang ordenya M kali N dikalikan matriks B yang ordenya adalah N kali P, maka hasilnya adalah matriks C dengan ordenya menjadi M kali P. Atau kalau dituliskan ini A kali B sama dengan C, dengan A-nya M kali N, B-nya N kali P, hasilnya M kali P. Jadi syarat dari perkalian matriks adalah ini. Jadi ini harus sama. Lalu ketika dikalikan, maka hasilnya adalah kalian mengambil awal dan akhirnya. Jadi M kali P. Kita langsung lihat contoh. Misalkan aja ini matriks A-nya. Seperti yang kalian lihat, ini adalah matriks 2 kali 3 dikalikan dengan 105. Yang ini adalah matriks 3 kali 1. Jadi syaratnya sudah terpenuhi, yaitu angka 3-nya ketemu. Nah, hasilnya seperti apa? Jadi untuk yang ini hasilnya adalah hasil akhirnya memiliki 2 baris dan 1 kolom. Perhitungannya seperti apa? Kita menggunakan posisi dari matriks hasil. Ini adalah baris 1, kolom 1. Berarti kita kalikan baris 1 di matriks pertama dengan kolom 1 di baris matriks kedua. Jadi itu 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 0 ditambah 5 kali 5. Sedangkan yang bawah ini adalah baris kedua dan kolom pertama. Berarti itu 1 kali 1 ditambah 4 dikali 0 dan 2 kali 5. Maka hasil akhirnya ini 2 tambah 0 tambah 5 kali 5, 25. 27, sedangkan yang bawah 1 tambah 10, 11. Nah, bagaimana kalau 2 kali 2? Jadi kalau yang ini A, yang ini B, katakanlah 2, 4, 1, 2 dikalikan 1, 2, 5, 3. Ini matriks 2 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 2. Maka hasil akhirnya nanti ada 2 kali 2 juga. Kita mulai dari posisi yang ini. Ini baris pertama, kolom pertama. Baris pertama dikalikan kolom pertama. Berarti itu 2 kali 1 ditambah 4 kali 5. Yang ini baris 2, kolom 1. Berarti 1 dikali 1 tambah 2 kali 5.
kita lanjutkan. Ini yang baris pertama kolom kedua, berarti 2 kali 2 ditambah 4 kali 3. Lalu akhirnya baris kedua kolom kedua, baris kedua kali 2 tambah 2 kali 3. Maka hasil akhirnya 22. 4 tambah 4 kali 3 berarti ini 16, yang ini 11, dan akhirnya yang ini 8. Nah, ini untuk yang operasi pada matriks yang perkalian matriks. Berikutnya kita akan masuk ke determinan matriks sebagai pemulaan untuk kita belajar inverse. Nah, kita lanjutkan dengan determinan. Apa itu determinan? Kalau di kelas 10 di bab persamaan kuadrat, mungkin kalian masih ingat dengan hal yang namanya diskriminan. Diskriminan itu adalah yang angka yang menentukan apakah dia bentuk grafiknya memotong sumbu X, menyinggung sumbu X, atau melayang terhadap sumbu X. Kalau di matriks, determinan itu adalah angka yang menentukan nilai dari inverse matriks dan apakah suatu matriks punya inverse atau enggak. Nah, jadi kita mulai dengan yang 2 kali 2. Untuk yang 2 kali 2, rumusnya cukup mudah. Kalau kita punya matriks A, A, B, C, D, maka determinan A, disingkat det A, itu kita berikan simbol seperti nilai mutlak. Jadi A, B, C, D. Lalu kita mengurangkan yang di diagonal utama AD dengan diagonal sampingnya BC. Lalu yang untuk 3 kali 3, kalau misalkan A-nya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan A itu kita bisa menggunakan cara yang namanya cara Sarus. D, E, F, G, H, I, A, B, D, E, G, H. Jadi kalian hanya perlu menulis ulang 2 kolom pertama. Lalu apa yang harus dilakukan setelah itu? Kita buat garis seperti ini untuk yang di diagonal yang sebelah kanan, dan untuk yang serong ke kanan seperti ini berarti tandanya plus. Lalu sebaliknya, kalau diagonalnya dari sebelah kiri, maka ini yang minus. Lalu tinggal kita tuliskan saja hasilnya. Berarti determinan A itu adalah A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurang C kali E kali G dikurang A kali F kali H dikurang B kali D kali I. Jadi yang ke sebelah kanan AEI itu plus, BFG plus, CDH plus, lalu CEG minus, AFH minus, dan BDI-nya minus. Nah, ini adalah cara untuk menghitung determinan yang 2 kali 2 dan 3 kali 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang inverse matrix di video selanjutnya. Jadi silakan, seperti biasa, silakan di subscribe jika kalian belum subscribe untuk mendapat update selanjutnya. Di like jika kalian merasa videonya lebih mengerti, dan di komen jika kalian merasa ada yang perlu ditambahkan. Terima kasih sudah menonton.